Ada orang Arab Badui itu benci betul dengan Nabi. Dia tak senang Nabi mengubah agama nenek moyang dia. Nabi masuk di kampungnya, suku dia. Nah, dapat berita Nabi masuk, marah dia. Pas dia kembali dari berburu top tadi itu, dia baju lengannya panjang ini. Jadi top tu besar gini, biawak tu dimasukkan ke lengannya. Dipegang gini, Pak. Di dalamnya ada top nih, Pak. Bukan katakan top nih, bergerak-gerak top nih. Dia berjalan begini. Ya, itu ada Muhammad dengan sahabat, marah dia. Sampai depan Nabi, dimaki-maki Nabi. Ya Muhammad, jangan kau masuk kampung aku, suku aku ni. Kami semua sepakat sudah tak terima engkau. Jangan kau bawa dakwah Tuhanmu. Jangan kau rubah agama kami. Kalau aku tidak ada urusan hari ini, ku bunuh kau sekarang, kata dia. Begitu katanya Nabi. Kata Nabi, janganlah kau marah. Kalau kau tak anggap aku sebagai utusan, anggaplah sebagai kawan. Umar udah marah sebelah ni. Ya Rasulullah, aku penggal leher ni. Oh jangan. Sabar Umar. Sabar itu mendekati Nabi, mendekati sifat Nabi. Marah Umar. Nah, kata Nabi bilang, kau anggap aku sebagai kawan saja, janganlah kau benci seperti itu. Kami tak akan ikut dakwahmu kecuali ni, kata dia, dikeluarnya dhab ni. Keluar Pak, jalan. Kecuali kalau dhab ini beriman dengan kau, aku bawa beriman dengan kau. Berarti tidak bakal beriman lah tu. Tapi di luar dugaan dia, Nabi panggil, ya dhab, berhenti dia. Labbaik ya Rasulullah, ngomong tu, biawak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأغير مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas lipat rahmah hidayahnya, sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Bulughul Maram, masih berhubungan dengan pakaian. Ini hadis ini mirip-mirip yang lalu ya, mirip sekali. Saya bacakan saja lah untuk mempertegas kajian yang sebelumnya. Yang pertama, an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib, Allah radha kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah naha an lubsil qissi wal mu'asfar. Ya, Rasulullah itu melarang memakai baju sutra. Qissi ini sutra murni dia, sutra murni. Dan mu'asfar itu pakaian yang dicelup dengan asfar, itu ada istilah ya. Ini hadis rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Nah, kalimat larangan di sini, naha itu larangan, Nabi melarang memakai al-qissi dan mu'asfar. Kalimat larangan di sini kata ulama ya, an-nahyu fil awwali li tahrim. Larangan yang pertama tu ya, haram kena sutra murni kan. Ya, sama pembahasan kemarin ni. Kan istilah-istilah saja. Jadi kalau disebut dengan qissi itu nanti ada penyebutannya.
Nah, kemudian wa fi tsani, ada pun larangan yang kedua yang mu'asfar itu tadi. Nah, itu dibilang lil karahati inda Ahmad. Menurut Imam Ahmad itu larangannya makruh karena masalah pakaian yang dicelup, ya. Ada pakaian yang dicelup bil asfar. Bil asfar. Saya pun tak paham juga asfar ni seperti apa ni. Yang jelas ada larangan dari Nabi SAW. Jadi asfar itu huwa nabatan ma'ruf, ada sebuah tumbuh-tumbuhan yang sudah dikenal. Saya pun tak paham apa mengandung zatnya sampai Nabi larang, ya. Dia mirip-mirip larang seperti sutra, tapi larangan berbeda. Kata ulama, yang pertama sutra murni, larangannya haram. Untuk siapa? Laki-laki saja, perempuan tak masalah, ya. Ini kan mirip-mirip pembahasan yang lalu. Nah, sedang ini pakaian dicelup ini. Pakaian dicelup ini dilarang, kata ulama, larangannya makruh. Dulu, kalau orang dulu itu, ya, dia itu benang dicelup dulu. Kan benang dicelup dulu. Bukan kain. Benang dicelup bawa ditenun. Nah, akhir-akhir mutaakhirin ni udah ada mesin, udah ada apa. Udah berubah dah tu. Nah, jadikan kain dulu, baru dicelup diwarna. Tapi ulama mengatakan ini bukanlah hal yang haram, makruh saja. Nah, kalau dulu tu asli benangnya tu yang dibeli warna dulu, nanti baru ditenun. Nah, kalau sekarang mesin lebih canggih, buat tu kain. Mau warna apa? Celup. Tinggal pilih warna mana yang kita mau. Yang asli yang mana? Yang benang dicelup dulu tu, itu yang asli, ya. Kemudian yang kedua, al-qisi, itu dibilang dikata pakaian murni. Dia murni daripada sutra, ya. Dibilang tansibu ilal qis, dinisbahkan kepada qis. Itu apa? Nah, ini sebuah kota di Mesir. Sebuah kota di Mesir namanya kota Qis. Disitulah produk sutra ini. Jadi bukan lagi sebut bahannya, tapi kotanya. Itu pembuat sutra di tempat itu, daerah Al-Qis namanya itu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya, kata ulama, singkat ya ni, ya pembahasannya ni. Nah, haram memakai sutra untuk laki-laki, ya, karena larangannya larangan haram, sama dengan kemarin. Nah, kemudian di sini makruh memakai pakaian yang dicelup tadi itu dengan asfar itu. Imam Ahmad membolehkan, cuma kata larangannya makruh saja. Ini pendapat jumhur, itu saja. Nah, kemudian kita masuk dengan hadis yang kedua, ya, hadis yang kedua. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, Allah datang kepada keduanya, Abdullah dengan bapaknya Umar, Allah datang kepada keduanya, kerana sahabat Nabi SAW, dia telah berkata, ra'a aliyan Nabi SAW thawbain. Situ apa itu? Artinya begitu. Nabi melihat Nabi melihat aku, maksudnya daripada Abdullah bin Umar, Nabi melihat aku memakai dua pakaian yang dicelup dengan asfar tadi itu. Sama tu kan, asfar. Ummuka amaratka bihadha? Nah, faqala, Nabi tanya kepada Abdullah bin Umar, ummuka amaratka bihadha? Apakah ibumu yang menyuruh ini, memakai ini? Nah, itu pertanyaan Nabi. Itu rawahul Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Dalam hadis ini mengenai aswar tadi jelas, pakaian dicelup tadi itu. Yang kedua, wa ummuka amaratka bihadza? Apakah ibumu yang menyuruh memakai ini? Nah, di sini maksudnya disebut kepada ibu, tidak mungkin pada bapa. Ya, tidak mungkin kepada bapak. Nabi tanya, ini baju perempuan, pakaian perempuan. Apakah ibumu yang menyuruh kau pakai?
Tak mungkin Nabi nanya, bapak kau nyuruh makan tak? Kerana bapak tak mungkin pakai. Kerana laki-laki makainya tak boleh. Apa ibu main menyuruh? Itu maksudnya Nabi ngomong sekaligus beritahu ini pakaian perempuan. Ini cocok untuk ibumu, bukan untuk engkau. Nabi tu ngomong tu bahasa kinayah. Dia bahasa kinayahnya tinggi sekali bagi Nabi SAW. Nabi padahal tak ada guru, ummi, tapi bahasanya tinggi sekali. Bahasa Nabi itu tinggi. Nah, hadis ini riwayat Imam Muslim. Nah, cuma dalam hadis ini ada tambahan kalimat. Qultu aghsilhuma, kata Abdullah bin Umar, ya Rasulullah, kalau begitu baju ini apakah harus aku cuci? Qala bal uhriqhuma. Bukan, kata Nabi. Sebenarnya bukan lagi cuci, bakar, kata Nabi. Bakar, kata Nabi. Kalimat bakar ini Nabi itu marah maksudnya. Karena hadis yang lain ada sahabat pakai sutra, pakai pakaian dicelup dengan aswar ini, kata Nabi, berikan kepada wanita-wanitamu. Isteri boleh, saudara perempuan boleh, kepada ibumu boleh, kepada bibimu boleh. Tapi kenapa di sini bilang bakar? Nabi itu marah. Kadang-kadang sahabat tu sekali diberitahu tak faham, dua kali tak faham, yang ketiga keluar kalimat macam ni. Nah, udah mulai ketakutan sahabat tu, ketakutan. Macam kemarin kan, yang sampaikan cincin tu, berapa kali Nabi sebut laki-laki jangan pakai emas, jangan pakai emas. Masih kata paham. Duduk dengan Nabi, Nabi mandang jari pakai emas. Bukan lagi Nabi beritahu, Nabi cabut cincin itu, lepaskan tangannya, cabut Nabi, dilemparkan Nabi. Kau telah memakai ikatan api neraka jahanam di tanganmu, kata Rasulullah. Ketakutan dia. Kan sampai sahabat bilang, ambil lah. Dah, tak berani aku tadi. Tak berani. Apa sebab? Sesuatu yang dicabut Nabi, pantang aku ambil lagi. Aku takut, kata dia. Maksudnya ambil lah untuk isteri, jual, duit bisa dipakai. Untuk sahabat-sahabat tak bilang, dah untuk aku je lah. Jadi kau jangan pakai, itu maksudnya. Untuk isteri boleh dijual, duitnya dipakai boleh. Laki-laki jangan pakai emas. Tadi dah tu, ya, pakai celupun aswar, emas, sutra, itu pakaian perempuan. Udah, laki-laki jangan jadi perempuan. Ya, tak bagus. Nanti lemah syahwatnya. Ya kan, lemah syahwatnya tu. Jadi perempuan tu. Nah, hadis yang kedua ni simple juga. Jadi Nabi melarang pakai yang dicelup tadi, ditasbih bin nisa, kerana menyerupai perempuan. Wa innahu wa annahu wa li annahu min lubsihinna. Kerana itu memang pakaian perempuan. Selesai sudah. Ya. Jadi tinggal satu hadis lagi mengenai pakaian ni. Ya, saya ini berpikir begini, jemaah Bapak Ibu. Islam ni luar biasa. Ya, jangankan masalah ibadah, pakaian pun diatur. Mana ada agama macam Islam ini? Semuanya aspek apapun diatur. Tak bisa hendak. Ya, itulah indahnya. Maka saya berpikir luar biasa, dari mulai istinja, makan, minum, pakaian hari-hari, semua diatur. Ya, makanya sampai saya katakan bahwasanya cara minum pun semua sahabat ikut Nabi. Ada sahabat makan sesuatu yang dia tak selera, tak cocok, tapi kena nengok Nabi makan, dia ikut, dicocok-cocokkannya. Sampai begitu mereka itu ikut Nabi. Karena dia bilang apa? Nabi tidaklah melakukan kecuali Allah yang pilih. Ya, pasti Allah yang pilih. Kalau kita mana mungkin kan, umpamanya kita selera makan apa? Ada yang tak senang, kamu. Seperti biawak tu. Dap itu biawak padang pasir, bukan biawak di sini. Biawak di sini kotor, makan tikus, makan kodok dan sebagainya. Tapi biawak di sana dap itu makan rumput. Warnanya sama dengan warna pasir, kuning dia kecoklatan. Makanannya bersih. Makanya Khalid bin Walid dilihat biawak, ditangkap, dibelah, dibakarnya, makan. Nabi diam, artinya boleh, tapi Nabi tak makan.
Apa sebab? Ni tak nerima leher, selera tak cocok. Nah, itulah dia. Itu maka saya katakan dhab itu jadi buruan orang Arab. Maka jangan bilang orang Arab itu kotor, tapi ingat dhab itu makanan yang dibolehkan karena makanannya bersih. Pernah saya sampaikan waktu Maulid itu marmut. Nah, marmut tuh pernah makan marmut? Nah, tapi halal, dia makan rumput. Tapi mirip tikus. Mirip tikus, kalau dia dekat gitu sepupu sekali dia. Mirip betul. Tapi bukan saudara kandung, sepupu dia. Bagaimana lu mau makan? Gitu dah. Tapi kalau Nabi yang Nabi senang, sahabat cocok-cocok kan tuh, semua suka dia. Apalagi yang selera dengan selera Nabi SAW. Nah, kisah dhab ini yang dulu saya sampaikan, dhab itu kan, ada orang Arab Badui itu benci betul dengan Nabi. Dia tak senang Nabi mengubah agama nenek moyang dia. Nabi masuk di kampungnya, suku dia. Nah, dapat berita Nabi masuk, marah dia. Pas dia kembali dari berburu dhab tadi itu, dia baju lengannya panjang ini. Jadi dhab tu besar gini, biawak tu dimasukkan ke lengannya. Dipegang gini Pak. Di dalamnya ada dhab ni Pak. Bukan takkan tar ni, bergerak-gerak dhab ni. Dia berjalan begini. Ya, itu ada Muhammad dengan sahabat, marah dia. Sampai depan Nabi, dimaki-maki Nabi. Ya Muhammad, jangan kau masuk kampung aku ni, suku aku ni. Kami semua sepakat sudah tak terima engkau. Jangan kau bawa dakwah Tuhanmu, jangan kau ubah agama kami. Kalau aku tidak ada urusan hari ini, ku bunuh kau sekarang, kata dia. Begitu katanya Nabi. Kata Nabi, janganlah kau marah. Kalau kau tak anggap aku sebagai utusan, anggaplah sebagai kawan. Umar udah marah sebelah ni. Ya Rasulullah, aku penggal leher ni. Oh jangan. Sabar Umar. Sabar itu mendekati Nabi, mendekati sifat Nabi. Marah Umar. Nah, kata Nabi bilang, kau anggap aku sebagai kawan saja, janganlah kau benci seperti itu. Kami tak akan ikut dakwahmu kecuali, ni kata dia, dikeluarkannya dhab ni. Keluar Pak, jalan. Kecuali kalau dhab ini beriman dengan kau, aku baru beriman dengan kau. Berarti tak bakal beriman lah tu. Tapi di luar dugaan dia, Nabi panggil, ya dhab, berhenti dia. Labbaik ya Rasulullah, ngomong tu biawak tu. Biawak tu memang ada hadisnya. Labbaik ya Rasulullah wa sa'adik, aku sambut panggilanmu. Man ana? Ditanya, man rabbuk? Man ta'bud? Siapa yang kau sembah? Yang aku sembah Tuhan yang menguasai aras, kata dia, yang menguasai laut, menguasai daratan. Man ana? Siapa aku, kata Nabi? Anta Rasulullah, kau utusan Allah. Kenal biawak dengan Nabi. Langsung tak bisa lagi dah, tak buat apa-apa lagi dah. Tak bisa buat apa-apa. Dia udah janji dah kan, dah janji tadi. Kecuali biawak ni beriman dengan kau, baru aku beriman. Beriman dia. Oh, Arab gitu, konsekuen dia. Langsung dia. Langsung syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Tapi berubah hatinya Bapak Ibu. Yang tadi benci dengan Nabi, berubah. Ya Muhammad, sebelum ini kau orang yang paling aku benci, tapi setelah ini kau orang yang paling aku cintai, gitu. Langsung berubah. Nah itu hebatnya. Jangan terlalu benci dengan orang, nanti cinta. Takutnya berubah jadi cinta, gitu. Nah itulah namanya hidayah datang disebabkan binatang tadi. Ada hadis ya, mohon maaf ini bukan dongeng-dongeng. Banyak kejadian ini. Unta cium kaki Nabi ada. Banyak hewan-hewan paham Nabi. Yang herannya kita, manusia tak kenal Nabi Muhammad SAW. Dulu dia. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, itu tambahan je lah. Tambahan sedikit. Ya, mungkin ada pertanyaan jemaah, silakan. Dan ada hadis juga yang meriwayatkan bahwa kayu yang biasa disandari Nabi itu menangis. Ya. Nah itu kan berarti apakah mereka itu punya ruh atau apa gitu sehingga dia bisa seperti itu ya. Itu kan juga termasuk ada batu dan sebagainya.
Roh makhluk itu ada kehidupan. Firman Allah tu kat surah juz yang ke-28, 27 itu coba lihat. Kalimatnya sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard yusabbihu lahu ma fis samawati, bertasbih kepada Allah. Langit, bumi, semua benda-benda alam, tumbuh-tumbuhan, batu, air, tanah, semuanya ada tasbih. Ini yang faham cuma Nabi dan para wali-wali Allah. Sudah dibukakan semuanya bertasbih. Cuma kita kan tak faham ni, tapi kalau dibukakan seperti mereka pintu makrifat, kita akan tahu semuanya beribadah kepada Allah. Nah, roh mereka ada roh, tapi roh nabati. Roh dia dibawa daripada roh manusia. Manusia ni rohnya lebih tinggi. Kerana roh kita bisa menjangkau Allah. Roh kita ni bisa menjangkau Allah, maka paling tinggi roh manusia. Nah, cuma kita kan tak faham ni cara buka roh macam mana. Makanya ada ilmunya. Maka para awliya itu membuka roh dia sehingga dia kenal Tuhan. Setelah kenal Tuhan baru dia tahu semua benda-benda alam ni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah. Akan tetapi kalian tak faham tasbihnya. Ibadah mereka kalian tak faham. Nah, jadi semuanya ada kehidupan ini. Apalagi dengan Nabi. Oh, kenal betul dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan tu kenal dengan Nabi. Kerana roh Nabi tu tinggi di atas. Roh Nabi tu tinggi. Ya, semua sudah tahu jemaah. Jadi Nabi Adam tu Abul Bashar, dia bapaknya fisik manusia. Secara fisik Nabi Adam tu duluan. Maka disebut bapaknya tubuh manusia Nabi Adam. Tapi Rasulullah disebut Abul Arwah, bapaknya roh. Ya. Kapan ketahuannya? Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Waktu Isra dan Mi'raj kan Nabi dibawa ke mana? Ke Baitul Maqdis. Di sana telah ditunggu sekian para nabi, 124.000 nabi sudah menunggu di sana. Kemudian bersalat berjamaah. Yang jadi imam je, Pak. Nah, saya mau tanya je Bapak Ibu. Waktu itu nabi-nabi yang 124.000 itu masih hidup ke sudah meninggal? Berarti rohnya yang datang itu. Roh para nabi itu yang datang waktu malam Isra dan Mi'raj. Begitu akan salat, Jibril mendorong Nabi ke depan. Nabi tidak mau maju, adab, naik sombong pula. Tapi didorong Jibril maju ke depan. Jadi imam. Roh-roh yang Nabi 124.000 itu di belakang jadi makmum. Itu menunjukkan roh Nabi itu lebih tinggi dari yang lain. Apa itu tumbuhan ini kenal dengan Rasulullah, cuma kita tak paham. Itu saja. Nah, lalu pertanyaan tadi, bagaimana nih adab kita nih? Kita nih motong kayu lah, mecahkan batu, ada adab? Tak ada adab, cuma satu ya. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Segala urusan yang tak dimulai dengan bismillah maka dia putus, tak ada berkah. Itu saja. Apa pun yang kita buat yang baik mulai dengan bismillah. Udah, itu namanya adab. Adab dengan sesuatu dengan izin Allah. Makanya kita makruh memulai sesuatu kalau tak pakai dengan bismillah. Karena semua kan Allah tahu nih. Nah, adab dan izin dengan Allah itulah bismillah, supaya berkah perbuatan kita. Semua makhluk sudah mulai dengan bismillah, mau ngomong apa dia? Motong kambing, kau tak ada bismillah, makruh. Kambing pun pasrah, kau dah sebut nama Tuhan aku, sah lah dah. Tumbuh-tumbuhan pun pasrah dah. Sebelum kau potong aku ni, kau sebut nama Tuhanku. Sama kan? Tuhan dia, Tuhan kita sama. Ya. Maka Nabi waktu musafir mau jalan, Nabi baca bismillah tu. Ya ard, hai bumi, aku berjalan itu Tuhanmu dan Tuhanku Allah. Nabi ngomong dengan bumi, jangan sombong. Macam mana ngomong? Nah, Nabi paham, dia pun ada kehidupan. Hai bumi, Tuhan kau, Tuhan aku, Allah. Sampai begitu. Waktu perang Uhud bergerak Gunung Uhud karena dia ingin menolong Nabi Muhammad SAW. Ditekan Nabi dengan kaki Nabi, ya Uhud, jangan kau bergerak, kata Nabi. Dihentakkan Nabi dengan kaki Nabi itu, langsung tak ada gerakan lagi. Cepat gerak Gunung Uhud itu seperti gempa gitu.
dihantar Nabi ke Nabi, berhenti dia. Ada hadis itu. Saya ni aku baca hadis tu tak ini ibadah ya, semua pun saya waktu Nabi perang saya baca semua tu. Apa rahsia ni semua? Ternyata alam ini hormat dengan Rasulullah SAW. Cuma kita tak hormat dengan Nabi, itu masalahnya. Ya. Nanti jamaah ini omong ni ulama dah ungkapkan, di hari kiamat nanti tengok siapa tu Rasulullah, pemimpin manusia dari awal sampai akhir. Tak ada yang bisa ngomong di hari kiamat kecuali Rasulullah. Yang lain cuma nunduk dia. Saya katakan hadis tu rahasianya banyak. Maka saya bilang belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu zikir. Nanti kita akan kenal Nabi. Kalau tidak, Nabi itu manusia biasa macam kita, makan minum. Itu memang basyariahnya, fisiknya sama, tapi hakikatnya jauh panggang dari api. Ya, jauh sekali kita dengan Rasulullah SAW. Nabi-nabi lain yang mengakui kelebihan Nabi, apa bagi kita ini? Jadi alam ini ada bahasanya, ada tasbihnya. Ya, ada tasbih. Saya ni, mohon maaf ya, berjalan saya ni, pergi ke surau. Ada guru saya datang dari Banjarmasin. Ya, pergi setelah subuh. Kalau dia datang lalu pakai minyak wangi, kenal. Saya ni rumah saya dekat surau. Dia nginap di depan. Kalau dia berjalan subuh tu, bau harum minyak tu dah masuk ke rumah dah. Dah turun dah beliau ni, saya bilang. Turun dah beliau ni. Turun dah, saya dah tahu. Ada jalan dia. Jadi kalau subuh tu pakai selendang warna hijau. Subuh. Setiap subuh saya pakai hijau je. Nah, begitu dia jalan, saya ikut belakang. Tak boleh kita nyalip. Sul adab namanya tu. Itu guru kita hormat. Jalan. Jadi perempuan masuk pintu belakang, kami lelaki samping. Nah, antara pagar dengan dinding samping itu cuma semeter ya jaraknya. Itu semut berjalan dari dinding sampai ke pagar tu, Pak. Dinding, lantai ke pagar, semut miring jalan. Itulah semut, dia rombongan. Kan semut tu ada jenderalnya kau jalan, ada pemimpin. Dan Nabi pun suruh belajar dengan semua. Setiap berjalan 2 orang, siapa yang mimpin? 5 orang, siapa yang mimpin? Harus ada pemimpin. Kalau tidak, bahaya macam-macam pikiran. Makanya rombongan tu harus diangkat satu pemimpin. Siapa yang pimpin rombongan tu, supaya terarah perjalanan kita. Kayak semut, jalan di dinding, lantai, pagar. Dia jalan dan melangkah semut ni. Saya belum. Kaki saya pas mau injak semut tu, ditangkap. Jangan injak, dia hewan, makhluk Allah, kata dia. Mana pernah saya berfikir. Tapi dia sampai situ pikiran dia. Jangan kau injak ni semut. Selama tidak mengganggu, jangan diganggu. Gitu dia. Kalau kita mana injak-injak jalan itu lah cari. Iman tambah-tambah kita injak lah dia. Ya, selamat tak mengganggu, jangan diganggu. Berarti kan pikirannya jauh. Maka guru tu kita mesti lihat mana guru yang berkualitas dengan tak berkualitas. Sampai makhluk pun dihargainya. Itu dia. Ada seorang dulu, masih ingat saya tu. Dia ikut khidmat di Suryalaya. Khidmat tu bantu ini orang-orang kena narkoba ni di Inabah tu kan. Di sana kan begitu, kena narkoba diterapi dengan medis dan zikir. Nah, akhirnya satu tu ngeluh, ngadulah, mau berhentilah. Bilang sama abah, saya mau keluar. Apa? Mungkin saya tak cocok di sini. Dia tak sabar. Kata abah, pekerjaan itu semuanya baik. Apa masalah kita hadapi? Kucing di sebelah tu. Kucing kata, masuk dalam ya, masuk dalam. Sambil abang jelaskan, temenmu dia nengok, abang nyuruh kucing ngomong, jangan masuk dalam. Paham kucing tu. Yang kau bina tu, kata abah bilang, nanti kayak kucing ni bisa nurut, penting kau sabar, kata dia. Langsung tak jadi berarti, balik lagi. Ngabdi lagi dia di Inabah itu untuk yang rehabilitas narkoba. InsyaAllah itu pelajaran. Jadi kucing pun taat sama guru-guru yang kenal Allah. Itulah dia. Kucing taat.
Nah, kita ni belum rasa apa, cuma kita mau faham bahwasanya seluruh makhluk ini hamba Allah, ada ibadahnya, ada tasbihnya. Cuma satu ya, segala urusan mulai dengan bismillah, itu izin dengan Allah. Allahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Itu dikiaskan dengan Nabi melihat kuburan. Ya, ada dua kuburan, kata Nabi, ini kuburan sedang diazab. Nabi lewat di kuburan itu. Asalnya kan unta Nabi ini kan menjerit, melengking, tak taat dengan Nabi, liar lagi, sehingga Nabi tak bisa lagi mengendalikan unta tersebut. Nabi pun turun. Kata Nabi, ada apa ini? Nabi periksa ada dua kuburan. Ini kuburan, dua-duanya sedang diazab. Nah, dia diazab dua. Namimah, ngomong, mulut ni, ngadu domba dan sebagainya. Yang kedua masalah istinja. Lalu Nabi mengambil pelepah kurma. Nabi potong pelepah kurma itu. Pelepah kurma itu dibagi dua lagi dengan Nabi, potong lagi, ditancapkan kedua kuburan. Ditancapkan. Kata Nabi, selama dia belum kering, akan memberi syafaat kepada dia. Nah, lalu ulama mengurai, apa sih makna syafaat ni, penolong ni? Nah, kata Imam Nawawi, bahwasanya pertolongan dia itu ada tasbih dari batang korma itu. Batang korma itu bertasbih, tasbihnya itulah yang membantu si mayat. Maka saya katakan jamaahnya khawatir, kita di kuburan itu baca Al-Fatihah, baca Yasin, lebih lagi tasbih pelepah kurma sampai kepada mayat. Apalagi bacaan kita di kuburan itu, baca Al-Fatihah, baca Yasin. Kau tak percaya nanti meninggal, saya coba. Gitu dia. Ya, kau tahu dia. Kita harus lebih yakin lagi. Ya, tumbuh-tumbuhan tasbih bermanfaat, apalagi doa-doa kita di kuburan itu. Nah, jadi ini dikiaskan. Makanya orang-orang yang menabuh daun pandan dan sebagainya, atau dikiaskanlah selama dia masih basah, ada tasbihnya. Ya, ada tasbihnya. Nah, cuman yang terbaik itu pohon dulu zaman Nabi. Mana ada pohon, cari pohon kurma. Makanya orang-orang dahulu coba lihat kuburan itu, ada tanam pohon, bunga dan sebagainya. Diharapkan dia kan bertasbih. Tasbih itu balik kepada si mayat. Nah, sekarang rumput juga begitu. Cuma Bapak Ibu, mohon maaf, rumput ini kadang-kadang kita pandang itu tidak sedap. Kalau tumbuhnya liar. Karena Indonesia ini tidak sama dengan Indonesia. Maaf, di Arab Saudi, di Arab waktu itu, karena di Arab itu tak ada tumbuhan, sulit. Nah, sekarang bagaimana nih? Jangan dibuang semua rumputnya itu. Antara dua minsan itu dirapikan. Jangan dibuang. Yang dibuang itu yang di pinggir-pinggirnya. Karena bagaimanapun masih kita harapkan tasbihnya itu. Nah, kalau tumbuh dibiarkan bersemak rumput kan kurang bagus juga. Tapi rapikan, bersihkan. Tapi di antara dua minsan jangan dibuang tuh. Biarkan, rapikan. Karena tasbih dia masih ada. Nah, begitu juga minsan. Coba lihat minsan dulu dengan sekarang. Dulu semua minsannya batu. Coba lihat kuburan tua itu batu yang diukir dibentuk minsan. Zaman Nabi itu batu saja letak begitu, batu bulat. Di masa Nabi itu satu je. Nah, kita ini mau dua. Ya, tapi dulu ingat batu itu. Apalagi kalau saya lihat tuh, kita ziarah tuh kuburan orang-orang ulama dahulu, batu betul. Ini diukir. Kemarin kita ziarah ke Demak tuh, sampai ke Sultan Demak tu, Raden Patah tu, udah batu tinggi lagi tu, tinggi, setentang dengan dada ni tinggi. Tu batu-batu semuanya. Karena batu lebih sempurna tasbihnya. Nah, batu lebih sempurna tasbih. Nah, sekarang pakai semen. Tapi ulama tetap mengatakan ada tasbihnya, tapi yang afdal itu batu. Ya, batu dia. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.